Di pasar, Abu sengaja mencari gara-gara dengan seorang pedagang kaya yang terkenal kikir. Ia pura-pura memegang sepotong kain, lalu berkata keras, "Wahai pedagang, kau mencuri kainku." Pedagang itu terkejut, lalu marah besar. "Apa, kain ini milikku, dasar pengemis tolol!" teriaknya. Keributan segera menarik perhatian orang banyak. Beberapa penjaga pasar datang dan memutuskan membawa mereka ke pengadilan. Abu berjalan dengan langkah lemah, sementara si pedagang kaya masuk dengan penuh percaya diri, membawa sekantung emas kecil di balik lengan bajunya. Di ruang sidang, hakim yang bertugas tersenyum ramah pada pedagang kaya itu, lalu pura-pura memasang wajah tegas. "Katakan, apa yang terjadi?" tanya hakim. Si pedagang langsung menuduh Abu, "Orang miskin ini menuduhku tanpa alasan. Padahal jelas kain ini kubeli dengan uangku sendiri." Abu mencoba menjelaskan, namun kata-katanya dipotong hakim. Hakim menatapnya malas, seakan keberadaan Abu hanyalah gangguan. Tak lama kemudian, si pedagang menyerahkan kantong emas kecil ke meja hakim dengan gerakan halus, seakan sedang menggaruk lengan. Mata hakim berkilat, lalu ia berkata lantang, "Putusan pengadilan, kain ini milik pedagang kaya." Pada suatu malam yang lengang di Istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Api dari pelita minyak bergetar ditiup angin malam, memantulkan bayangan panjang di dinding marmer istana. Seorang wazir mendekat, berbisik dengan suara hati-hati, "Tuanku, ada bisik-bisik di pasar. Rakyat berkata bahwa keadilan kini bisa dibeli. Hakim-hakim lebih menghormati emas daripada kebenaran." Raja terdiam, dadanya bergemuruh. Selama ini ia merasa dirinya pemimpin adil. Namun ucapan itu menusuk bagai duri. Ia tak mau rakyatnya kehilangan kepercayaan pada mahkota yang ia kenakan. "Apakah benar begitu?" gumamnya. Para wazir saling pandang, tak ada yang berani menjawab. Dalam kebimbangannya, Raja teringat pada satu nama, Abu Nawas. Orang yang kerap menjawab teka-teki mustahil, yang berani menertawakan kebohongan tanpa takut hukuman. Dengan segera, Raja memanggil pengawal. "Panggilkan Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menunjukkan padaku kebenaran, meski pahit." Ketika Abu tiba, ia melihat wajah Raja penuh kegelisahan. "Abu, rakyat berkata keadilan bisa dibeli. Apakah itu benar atau sekadar fitnah?" tanya Raja. Abu menunduk hormat, lalu menjawab pelan, "Tuanku, kebenaran semacam itu tak bisa dijawab dengan kata-kata saja. Ia harus dibuktikan. Izinkan hamba mencari bukti dengan cara hamba sendiri." Raja menatap tajam, lalu mengangguk. "Baiklah, buktikan padaku apakah hukum di negeriku benar telah diperdagangkan. Jika engkau salah, kepala akan jadi taruhannya. Jika benar, engkau akan menolongku memperbaiki negeri ini." Abu tersenyum tipis. Ia tahu jalan yang akan ditempuh penuh bahaya. Namun baginya, kebenaran harus diperlihatkan, meski lewat cara yang penuh kelucuan. Keesokan harinya, Abu Nawas sengaja menyamar sebagai seorang fakir miskin. Ia mengenakan pakaian compang camping, wajahnya dilumuri debu, rambutnya dibiarkan kusut. Dengan tongkat kayu ia berjalan terlatih-tatih menuju pasar Baghdad. Orang-orang yang biasanya menyapanya dengan hormat kini memandang sebelah mata. Di pasar, Abu sengaja mencari gara-gara dengan seorang pedagang kaya yang terkenal kikir. Ia pura-pura memegang sepotong kain, lalu berkata keras, "Wahai pedagang, kau mencuri kainku." Pedagang itu terkejut, lalu marah besar. "Apa, kain ini milikku, dasar pengemis tolol!" teriaknya. Keributan segera menarik perhatian orang banyak. Beberapa penjaga pasar datang dan memutuskan membawa mereka ke pengadilan. Abu berjalan dengan langkah lemah, sementara si pedagang kaya masuk dengan penuh percaya diri, membawa sekantung emas kecil di balik lengan bajunya. Di ruang sidang, hakim yang bertugas tersenyum ramah pada pedagang kaya itu, lalu pura-pura memasang wajah tegas. "Katakan, apa yang terjadi?" tanya hakim. Si pedagang langsung menuduh Abu, "Orang miskin ini menuduhku tanpa alasan. Padahal jelas kain ini kubeli dengan uangku sendiri." Abu mencoba menjelaskan, namun kata-katanya dipotong hakim. Hakim menatapnya malas, seakan keberadaan Abu hanyalah gangguan. Tak lama kemudian, si pedagang menyerahkan kantong emas kecil ke meja hakim dengan gerakan halus, seakan sedang menggaruk lengan. Mata hakim berkilat,
lalu ia berkata lantang, putusan pengadilan, kain ini milik pedagang kaya. Abu Nawas bersalah telah menuduh tanpa bukti. Hukumannya, denda 1 dirham. Orang-orang yang hadir berbisik-bisik. Abu berpura-pura kecewa, padahal dalam hatinya ia tersenyum. Skenario berjalan sesuai rencana. Ia kini punya bukti pertama, keadilan benar-benar bisa dibeli. Ketika semua orang keluar dari ruang sidang, Abu Nawas duduk sebentar di pojok ruangan. Matanya menatap karung emas kecil yang masih tergeletak di atas meja hakim, sebagian koinnya berkilauan terkena cahaya matahari yang menembus jendela. Hakim itu tampak sibuk menghitung, satu persatu koin emas ia rapikan ke dalam laci. Bibirnya tersenyum puas, seperti seseorang yang baru saja mendapat hadiah dari surga. Abu menundukkan kepala, berpura-pura pasrah. Namun di dalam hatinya ia bergumam, lihatlah, betapa murah nilainya kebenaran. Ia bisa ditimbang dengan logam dingin, seolah-olah keadilan hanyalah dagangan. Seorang pengawal mendekati Abu. Pergilah, kau sudah dinyatakan bersalah. Abu bangkit, menyeret langkahnya keluar. Tapi sebelum pergi ia sempat menoleh lagi ke meja hakim. Pemandangan itu membekas dalam kepalanya, kebenaran dikalahkan oleh kilau emas. Di jalan pasar, Abu merenung. Jika aku datang sebagai orang miskin, aku selalu kalah. Bagaimana jika aku datang dengan wajah orang kaya? Apakah hukum akan tiba-tiba menjadi sahabatku? Ia pun menyusun rencana untuk esok hari. Keesokan harinya, Abu muncul di pengadilan dengan penampilan berbeda total. Ia meminjam jubah sutra dari seorang sahabat, mengenakan sorban indah, dan membawa sekantung penuh dinar emas. Ia tampak seperti saudagar besar yang baru pulang dari perjalanan dagang. Di hadapan hakim yang sama, Abu mengajukan perkara konyol, "Tuanku, tetanggaku menatap rumahku terlalu sering. Menurutku, pandangannya mencuri ketenangan hatiku. Aku menuntut agar ia dihukum." Hakim terkejut mendengar perkara seaneh itu. Namun begitu melihat kantong dinar emas yang diletakkan Abu di atas meja, wajahnya langsung berubah ramah. Ia mengangguk-angguk pura-pura bijak, lalu berkata, "Benar sekali, tatapan bisa jadi bentuk pencurian ketenangan. Maka aku putuskan, tetanggamu bersalah dan harus membayar denda." Ruang sidang hening. Para saksi yang hadir bingung, bagaimana mungkin sekadar menatap bisa dianggap mencuri. Namun tak seorang pun berani membantah, sebab emas sudah berbicara. Abu tersenyum dalam hati. Kini ia semakin yakin, di negeri ini, hukum bukan lagi mencari kebenaran, melainkan mencari siapa yang lebih berat menaruh koin emas di meja hakim. Setelah 2 hari menyamar, Abu segera menghadap raja. Ia menceritakan semua yang terjadi, bagaimana ia kalah saat menjadi miskin, dan bagaimana ia menang dengan mudah saat datang sebagai orang kaya. Raja terdiam mendengar kisah itu. Namun meski hatinya terguncang, raja belum sepenuhnya percaya. "Abu," kata raja dengan nada tegas, "mungkin saja itu hanya ulah satu hakim yang serakah. Jangan buru-buru menuduh seluruh pengadilan. Aku butuh bukti yang lebih besar, yang tak bisa dibantah siapapun." Abu mengangguk. "Baik, tuanku, hamba akan menyiapkan ujian lain, lebih terang dan lebih sulit dipungkiri." Raja menatap tajam. Ia ingin sekali membela para hakimnya, tetapi keraguan kini menyelusup ke dadanya. "Jika benar keadilan bisa dibeli, berarti aku bukanlah raja yang adil. Itu aib terbesar bagiku," gumamnya dalam hati. Abu lalu berpamitan, meninggalkan istana dengan langkah ringan. Dalam pikirannya sudah tersusun rencana baru yang lebih berani, sebuah jebakan untuk memperlihatkan wajah asli hukum yang bisa diperdagangkan. Ia tahu jalan itu berbahaya, tapi tanpa bukti yang jelas, rakyat akan terus menderita. Hari berikutnya, Abu Nawas memutuskan membuat perkara sederhana namun penuh jebakan. Ia membeli seekor ayam, merebusnya hingga harum semerbak, lalu mengundang tetangganya untuk makan bersama. Setelah selesai, ia pura-pura marah dan menuduh tetangganya mencuri ayam tersebut. "Ayam rebusku hilang, pasti kau yang mengambilnya," serunya. Tetangganya terkejut, namun Abu sengaja memaksa perkara itu dibawa ke pengadilan. Di ruang sidang, hakim yang sama tampak bosan. "Hanya perkara ayam, kalian mengganggu waktuku," gerutunya. Namun tiba-tiba tetangga Abu menyelipkan 2 keping emas ke bawah meja hakim. Seketika wajah hakim berubah manis. "Baiklah, mari kita bicarakan dengan adil," katanya sambil menoleh ke arah Abu dengan sorot sinis. Abu pun berkata, "Tuanku, jelas ayam itu milikku. Aku yang membelinya, memasaknya, dan meletakkannya di rumah.
Bagaimana mungkin ia mengakuinya? Hakim berpura-pura berpikir sebentar, lalu mengetuk palu. Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak, aku putuskan, ayam rebus itu milik tetanggamu. Orang-orang yang hadir di sidang terperangah. Bagaimana mungkin tetangga Abu bisa dianggap pemilik ayam yang jelas-jelas berasal dari rumah Abu sendiri? Namun mereka tak berani menyanggah. Abu hanya tersenyum tipis, menunduk seolah kecewa. Di dalam hatinya ia tertawa getir. Satu ayam bisa ditebus dengan 2 keping emas. Jika begitu, berapa harga keadilan seorang manusia? Ketika keluar dari pengadilan, rakyat yang melihat bertanya, "Mengapa kau kalah, Abu?" Ia menjawab lirih, "Karena aku hanya membawa ayam, sedangkan lawanku membawa emas." Jawaban itu membuat orang-orang termenung, sadar bahwa sesuatu yang salah sedang merasuki pengadilan negeri mereka. Hari-hari berikutnya, kabar tentang perkara ayam Abu menyebar luas di Baghdad. Orang-orang di kedai kopi, pasar, hingga tepi sungai membicarakannya dengan nada getir. Kebenaran sudah tidak penting lagi. Kalau kau punya uang, kau pasti menang, kata seorang penarik unta. Seorang janda miskin menambahkan, aku dulu kalah di pengadilan hanya karena tak mampu memberi hadiah pada hakim. Abu mendengar semua keluhan itu dengan hati miris. Ia tahu apa yang didengarnya bukanlah kebohongan. Ia sendiri sudah menyaksikan dengan mata kepala bahwa emas mampu menutup mata para hakim. Tetapi ia juga tahu, hanya dengan keluhan, keadaan tak akan berubah. Dibutuhkan sebuah peristiwa besar yang bisa membuka mata raja sekaligus rakyat. Malam itu, Abu merenung di beranda rumahnya. Angin membawa bau rempah dari pasar malam, tetapi hatinya tetap gelisah. Jika aku hanya mengadu pada raja, ia mungkin menganggapku melebih-lebihkan. Aku butuh cara yang bisa memperlihatkan kebenaran itu langsung di depan rakyat, agar semua sadar bahwa keadilan sedang diperjualbelikan. Dari perenungan itulah lahir sebuah gagasan berani, Abu akan membuat pengadilan palsu di tengah pasar. Ia akan memainkan peran sebagai hakim, lalu menunjukkan betapa mudahnya hukum diputarbalikkan demi keping emas. Dengan begitu, rakyat tidak lagi hanya mendengar kabar, tetapi benar-benar menyaksikan kenyataan di depan mata. Keesokan harinya, pasar Baghdad dipenuhi keramaian yang tak biasa. Abu Nawas mendirikan meja kayu di tengah lapangan, mengenakan jubah hakim bekas yang dipinjam dari seorang temannya. Di depan rakyat ia mengumumkan, hari ini aku akan mengadili perkara. Siapa yang merasa dirugikan, bawalah lawanmu ke sini. Aku, Abu Nawas, akan memutuskan dengan adil. Rakyat penasaran, sebagian tertawa mengira Abu hanya bercanda. Namun Abu benar-benar mengadakan sidang. 2 orang yang sedang bertengkar soal harga kambing dibawa ke hadapannya. Abu mendengar sejenak, lalu pura-pura bosan. Tiba-tiba salah satu dari mereka menyelipkan koin tembaga ke tangan Abu. Dengan cepat Abu mengetuk meja dan berkata, "Putusanku, kambing itu milikmu." Orang-orang terkejut. Beberapa mulai berbisik. Setelah itu, giliran perkara lain. Seorang pedagang kaya menyuapkan sekeping emas, lalu Abu langsung memenangkan pihaknya, meski jelas-jelas ia salah. Rakyat mulai resah. Mereka menyaksikan bagaimana keputusan Abu selalu condong ke pihak yang memberi uang. Ada yang marah, ada yang heran. Namun Abu terus melanjutkan hingga beberapa perkara. Setiap kali, ia pura-pura menerima sogokan, lalu menjatuhkan vonis yang tidak masuk akal. Akhirnya, suasana pasar gaduh. Ini bukan keadilan, ini penghinaan terhadap hukum, teriak seseorang. Abu segera berdiri, menatap mereka semua dengan tatapan tajam. Dengan tenang, Abu melepaskan jubah hakim palsunya. Ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata lantang, "Wahai rakyat Baghdad. Hari ini kalian marah padaku karena aku menjual keadilan di hadapan kalian. Kalian merasa dipermainkan, bukan? Tetapi tidakkah kalian sadar, beginilah pengadilan di negeri kita bekerja. Apa yang kalian lihat barusan hanyalah cermin dari kenyataan." Kerumunan hening. Orang-orang saling pandang. Ada yang menunduk malu, ada pula yang menggertakkan gigi menahan amarah. Abu melanjutkan, "Jika kalian marah hari ini, mengapa kalian diam ketika hal itu terjadi di pengadilan istana? Mengapa kalian pasrah ketika hakim berpihak pada orang kaya, sementara orang miskin selalu kalah? Aku hanya memainkan lakon yang sesungguhnya sudah sering kalian saksikan." Sejenak tak ada suara, lalu seorang lelaki tua bersuara serak, "Abu benar. Aku pernah kalah di pengadilan hanya karena lawanku memberi hadiah pada hakim." Disusul pekik seorang perempuan, "Aku pun pernah.
Suamiku dipenjara tanpa salah karena kami tak punya uang. Riuh rendah pun pecah. Rakyat mulai bersorak mendukung Abu. Mereka menyadari bahwa keluhan mereka bukan lagi sekadar cerita. Abu telah memperlihatkan wajah asli hukum yang bisa diperjualbelikan, dan kini semua orang tahu. Kabar itu pun menyebar cepat, hingga akhirnya sampai ke telinga raja. Di istana, para wazir melapor dengan wajah tegang. Tuanku, Abu Nawas membuat kerusuhan di pasar. Ia menggelar pengadilan palsu, menerima sogokan, lalu membuat rakyat marah. Kini semua orang membicarakannya. Raja terkejut sekaligus murka. Berani-beraninya ia mempermainkan hukum di depan rakyat. Panggil Abu Nawas segera, perintahnya. Ketika Abu menghadap, raja menatapnya tajam. Apa maksudmu mempermalukan pengadilan di pasar? Kau membuat rakyat gusar, bahkan bisa memberontak. Abu menunduk hormat, lalu menjawab tenang, Tuanku, hamba tidak mempermalukan pengadilan. Hamba hanya memperlihatkan kepada rakyat apa yang sebenarnya sudah terjadi di pengadilan istana. Mereka marah karena untuk pertama kalinya, mereka menyadari betapa hukum sudah diperdagangkan. Raja terdiam, ucapan Abu menancap dalam di hatinya. Ia ingin sekali membela para hakimnya, namun ia tak bisa menyangkal apa yang terjadi. Kabar dari pasar begitu kuat, disaksikan ratusan orang. Jika ia menolak kenyataan itu, ia justru akan dianggap menutup mata. Akhirnya, raja berkata dengan suara berat, "Baiklah, Abu. Jika memang ucapanmu benar, maka tunjukkan padaku bukti yang tak terbantahkan. Aku akan menguji para hakim sendiri." Abu mengangguk dengan senyum tipis. Itulah yang hamba harapkan, Tuanku. Biarlah keadilan diuji dengan cara yang tak bisa dibeli oleh emas, melainkan hanya oleh kebenaran. Hari itu ruang singgasana dipenuhi para pejabat tinggi, hakim, dan wazir. Raja Harun al-Rasyid duduk di kursi emasnya dengan wajah dingin. Di hadapan semua orang, ia memanggil Abu Nawas. Katakan, Abu, suara raja menggema, mengapa kau berani menuduh para hakimku memperjualbelikan hukum? Abu melangkah ke tengah ruangan dengan tenang. Pandangannya menyapu barisan hakim yang menunduk. Lalu ia mengangkat suaranya, lantang namun tetap tenang. Tuanku, hukum seharusnya jadi perisai rakyat. Tetapi kini ia berubah menjadi pedang yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat kecil selalu kalah, sementara orang kaya selalu menang. Beberapa hakim gelisah. Ada yang pura-pura batuk, ada yang melirik sahabatnya. Abu melanjutkan, aku sendiri telah membuktikan. Saat aku berpakaian miskin, aku kalah meski benar. Saat aku berpakaian kaya, aku menang meski salah. Apa itu yang disebut keadilan, Tuanku? Ruangan hening. Raja menatap tajam para hakim. Ia ingin membela mereka, tapi hatinya mulai goyah. Seorang wazir mencoba menyela, Tuanku, mungkin itu hanya kesalahpahaman. Tidak semua hakim begitu. Abu menoleh, lalu berkata, benar, mungkin tidak semua. Maka buktikanlah, ujilah mereka dengan mata Tuanku sendiri. Jika mereka adil, biarlah aku dihukum karena fitnah. Jika mereka curang, maka biarlah rakyat tahu bahwa raja mereka masih punya hati untuk memperbaiki negeri ini. Ucapan Abu seperti pisau yang menusuk dalam. Raja menghela napas panjang, lalu berkata, baik, aku sendiri yang akan menguji mereka. Beberapa hari kemudian, Raja Harun al-Rasyid menyamar sebagai rakyat biasa. Ia mengenakan jubah kasar, wajahnya dikotori jelaga, dan berjalan ke pasar Baghdad. Tak seorang pun mengenali bahwa ia adalah penguasa besar negeri itu. Raja sengaja membuat perkara sepele. Ia membeli sepotong roti, lalu berpura-pura dituduh mencuri oleh pedagang. Perkara itu pun dibawa ke pengadilan. Di ruang sidang, Raja duduk sebagai terdakwa miskin. Hakim menatapnya dengan malas. Kau dituduh mencuri roti. Apa pembelaanmu? Raja menjawab lirih, aku membelinya dengan uangku sendiri. Aku tidak mencuri. Namun karena ia tak membawa bukti, hakim langsung menuding, orang miskin sepertimu sering berdusta. Aku percaya pada pedagang. Raja terdiam, pura-pura pasrah. Namun diam-diam ia perhatikan bagaimana pedagang itu menyerahkan beberapa koin ke tangan hakim. Sesaat kemudian, palu diketuk, terdakwa bersalah. Hukumannya cambuk 10 kali. Hati raja bergetar. Ia yang biasanya dimuliakan, kini diperlakukan seperti sampah hanya karena menyamar miskin. Ia menahan diri, tidak membuka penyamarannya. Beberapa kali ia mencoba perkara berbeda dengan hakim lain, hasilnya selalu sama, siapa yang membawa emas, dialah yang menang.
Raja pulang ke istana dengan wajah muram. Kini ia tak lagi bisa menyangkal. Ucapan Abu benar adanya. Keadilan di negerinya telah dijual murah. Keesokan harinya, Raja memanggil seluruh hakim ke istana. Mereka datang dengan pakaian kebesaran, masih menyangka akan mendapat pujian. Namun wajah Raja dingin, penuh bara. Wahai hakim-hakimku, suara Raja menggema, kemarin aku menyamar sebagai rakyat miskin. Aku membawa perkara sederhana ke pengadilan. Dan apa yang kulihat, kalian menolak mendengarkan kebenaran. Kalian menjual keputusan untuk sekeping emas. Ruangan hening seketika, para hakim pucat pasi. Sebagian mencoba menyangkal, tuanku, mungkin itu hanya salah paham, namun Raja menggebrak meja. Diam, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku, Raja kalian, diperlakukan seperti pencuri hanya karena tampak miskin. Jika aku saja dipermalukan, apalagi rakyatku. Para hakim gemetar, sebagian berlutut meminta ampun. Namun Raja tak melunak. Keadilan adalah mahkota kerajaan. Jika mahkota ini kotor, maka aku hanyalah raja tanpa wibawa. Aku tidak akan membiarkan keadilan diperdagangkan di negeriku. Amarah Raja membara. Ia sadar, jika dibiarkan, rakyat akan kehilangan kepercayaan. Ia harus bertindak tegas. Raja lalu mengumumkan keputusan berat. Semua hakim yang terbukti menerima sogokan akan dipecat dan dihukum. Kekayaan mereka disita untuk kas negara. Aku tidak peduli apakah kalian bangsawan atau orang besar. Siapa yang menjual keadilan, tempatnya bukan di istana, melainkan di penjara. Suasana istana gempar. Beberapa hakim menangis ketakutan, ada yang mencoba kabur, namun segera ditangkap prajurit. Para wazir yang jujur merasa lega, sebab akhirnya Raja menegakkan hukum dengan adil. Sebagai gantinya, Raja mengangkat orang-orang sederhana yang terkenal jujur. Seorang guru miskin, seorang pedagang roti yang lurus, bahkan seorang penggembala yang dikenal tidak pernah berbohong, semua dipanggil untuk menjadi hakim baru. Aku tidak butuh orang kaya, kata Raja, aku butuh orang yang takut pada Tuhan. Rakyat mendengar kabar ini dengan gembira. Mereka berbondong-bondong ke istana, bersorak, hidup Raja Harun al-Rasyid. Hidup Abu Nawas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rakyat merasa harapan masih ada. Beberapa hari kemudian, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ia menatap sahabatnya itu dengan rasa hormat yang mendalam. Abu, katanya, engkau telah membuka mataku. Tanpamu, aku mungkin terus hidup dalam kebohongan para pejabat. Apa yang bisa kuberikan sebagai balasan jasamu? Abu tersenyum sederhana. Tuanku, hamba tak meminta apa-apa. Yang hamba harapkan hanyalah keadilan ditegakkan, agar rakyat kecil merasa dilindungi. Sebab jika hukum bisa dibeli, maka negara ini berdiri di atas kebohongan. Dan kebohongan tidak akan pernah kokoh. Raja mengangguk dalam-dalam. Ucapannya begitu sederhana, namun menusuk hati. Ia berjanji pada diri sendiri untuk menjaga agar hukum tidak lagi diperdagangkan. Rakyat pun kembali percaya pada kerajaan. Nama Abu Nawas semakin harum, bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena keberaniannya menegakkan kebenaran di hadapan penguasa. Dan sejak hari itu, Baghdad belajar satu hal penting, keadilan sejati tidak pernah bisa dibeli dengan emas, karena nilai keadilan lebih tinggi dari seluruh harta dunia.